Sebelum mulai kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami bertemu di sekolah Minggu online ini Tuhan. Kami hendak belajar firman-Mu. Kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Sehingga kami tahu betapa Engkau sungguh mencintai kami. Betapa Engkau sangat berharga melihat kami semua. Kali ya Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan firman ini hanya ke dalam kuat kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi di firman Tuhan untuk kelas The Joy. Nah, sebelum mulai, Kak Robin mau tanya ya. Apa pendapat teman-teman kalau mendengar kata mengampuni? Mengampuni. Ya. Biasanya kepikirannya apa mengampuni itu ya? Mungkin kita pikirannya sebel, kita pikirannya marah, kita pikirannya tidak mau menghadapi itu. Karena memang tidak mudah ya untuk mengampuni. Ya. Sungguh satu hal yang sulit, apalagi kalau kesalahan yang dilakukan orang lain ya itu disengaja ya. Kalau kita sedang lari-lari tertabrak gitu ya, secara sengaja mungkin maaf, oke ya. Tapi kalau habis tabrakan kita jatuh dijotos, nah itu kan berarti habis dipukul dia minta maaf ya, habis memukul minta maaf, itu kita tidak mudah memaafkan. Kamu sengaja dan sebagainya. Nah itu orang lain ya, kita bisa tak sabar-sabarin, misalnya kita belajar mengampuni. Hari ini topiknya itu mengampuni diri sendiri. Itu lebih sulit lagi. Kita lihat ya, kita mau belajar dari dua orang yang berbeda ya, dua orang murid Tuhan Yesus. Yang pertama Yudas Iskariot ya, yang menjual Tuhan Yesus ya. Dan yang satunya adalah Petrus, Simon Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Keduanya betul menyesal. Ya. Keduanya merasa bersalah pada Tuhan Yesus. Ya. Yudas akhirnya mengembalikan uang hasil dia menjual Tuhan Yesus. Petrus pun juga menyesal dengan menangis. Ya. Keduanya ini bergumul luar biasa. Ya, keduanya menyesal, ya, walaupun Tuhan Yesus pasti mengampuninya, tapi responnya berbeda. Ya. Petrus pun juga waktu itu murid yang paling gagah berani ya, tapi dia akhirnya juga nyangkal Tuhan. Nah, dua orang ini responnya berbeda. Berbeda di mana? Ya, setelah menyesal, setelah mengaku bersalah, ya, tapi Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dengan Petrus kembali mengikut Tuhan, menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Akhirnya menjadi salah seorang pemimpin gereja yang luar biasa. Ya. Walaupun sama-sama mati ya, Yudas memilih mengakhiri hidupnya, Petrus pun mati, disalib untuk menebus, untuk mempertahankan imannya. Dia merasa tidak layak sehingga matinya disalib dibalik ya. Tidak mau seperti Tuhan Yesus ya. Keduanya merespon yang berbeda. Ya, Yudas Iskariot seperti itu, Petrus lebih luar biasa. Nah, dia merasakan kebangkitan Tuhan itu buat dirinya. Ya, dia bisa mengampuni dirinya sendiri juga. Selain juga sudah pengampunan dari Tuhan. Ya, karena itu adalah sebuah greatest gift. Hadiah terbesar. Ya, ada di Yohanes 3 ayat 16 ya. Nah, hebatnya di sini apa? Karena Tuhan itu sebenarnya, Tuhan Yesus adalah manusia dan tidak berdosa. Sehingga dia dapat mewakili kita. Dan karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa dunia. Itulah pengampunan dari Tuhan. Ya. Tuhan mengampuni di saat kita masih berdosa loh. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus diludahin
Yesus dicambuk, disiksa, tapi dia tetap mengampuni. Ya, itulah luar biasanya Tuhan kita. Nah, sehingga kita dari manusia yang berdosa, ya, terus melalui salib Tuhan Yesus, ya, penebusannya, mati dan bangkit buat kita bisa diselamatkan. Ya. Tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi itulah Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kita. Kita manusia yang berdosa, akhirnya kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Sehingga seperti di 2 Korintus 5:15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita seharusnya bisa mengampuni diri kita. Dari situ kita akan bisa mengampuni orang lain juga, sehingga nama Kristus dimuliakan, sehingga penebusannya tidak sia-sia. Ya, seringkali kita sebagai seorang manusia, ya, ada dua sisi yang selalu selalu mengganggu pikiran kita. Bukan mengganggu sih, tapi membisiki di pikiran kita. Ya, misalnya ya, di satu sisi kita mendengarkan ada suara, kamu tuh bodoh, kamu tuh enggak kaya, kamu tuh enggak bisa apa-apa. Ya, di sisi lain kita mendengar bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu menyayangi kita, kamu istimewa. Ya, itulah yang selalu bergumul di hidup kita. Tapi sejatinya kita itu istimewa di mata Tuhan. Kalau enggak, kenapa Tuhan mau mati, bangkit buat kita? Kita ini unik, tidak ada yang sama seperti kita. Ya, Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua, karena kita istimewa bagi Tuhan. Kak Robin mau membuat satu ilustrasi ya. Nah, ini uang ya, uang berapa? 100.000 ya. 100.000 buat beli es teh udah dapat banyak kan ya, buat beli lumayan lah ya, cukup untuk beli macam-macam. Coba kalau uang ini saya lipat-lipat ya, saya lipat-lipat, saya taruh di tanah, saya injek-injek ya, akhirnya menjadi kucel seperti ini. Nah, masih bisa buat beli? Masih. Harganya itu berapa? 100.000. Ya. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menyakiti orang lain, kita berani sama orang tua, kita menyontek, kita membuat banyak dosa. Tapi Tuhan melihat kita istimewa. Dia menebus, harga kita itu mahal dengan darahnya. Itulah Tuhan kita. Makanya dari situ kita harus mampu mengampuni diri kita. Karena Tuhan melihat kita istimewa. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi mulai hari ini, ya, tidak ada lagi kita rendah diri. Kita merasa kita orang tidak punya. Kita merasa kita orangnya kurang cakep. Kita tidak kaya. Kita tidak bisa apa-apa. Kita bodoh. Kita jelek. Tapi enggak. Di mata Tuhan kita istimewa. Buktinya, Dia mati dan bangkit buat kita semua. Kita istimewa di mata Tuhan. Amin. Oke, kita mau berdoa penutup. Tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin baca firman Tuhan, karena sekali lagi kita istimewa di mata Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan.
dan Tuhan sudah mengampuni kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan sekali lagi untuk bersyukur betapa Engkau mencintai kami. Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami lebih banyak mengeluh, kami menyesali diri kami sendiri. Kami melihat bahwa hidup ini tidak adil. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami belajar mengampuni diri kami. Kami belajar untuk menerima diri kami. Dan bahwa Engkau melihat kami masing-masing berharga di mata-Mu. Kami istimewa buat Engkau Tuhan. Dan dari situ kami akan hidup memancarkan sinar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, sekolah kami, orang tua kami hanya ke dalam kuat kuasa-Mu saja. Amin.